انشغالي بكل كلمة قلت لي على بالي ولن تداري باللي جرالي. Berarti Allah memerintahkan malaikatnya menuliskan nama kita. Bulan dan bulan tidak sholat, ditulis namanya di pintu neraka. Bayangkan kalau sehari 5 kali, ya, seminggu 7 kali, kali 5 35, tiba 35 kali Allah memerintahkan malaikat, ya, menulis nama kita di pintu neraka. Halo, bisa dibayangkan? Kita senang nggak? Misalkan nama kita ada di mading, wah namanya misalkan siapa? Yang tadi? Siapa? Destian, disebut nama itu Destian. Misalkan Kori, tadi baca Kori, sekali hari ini, besok pagi tulis lagi. Ada kebanggaan tersendiri nggak? Ada nggak? Misalkan kamu siapa namanya? Siapa? Sunggeng. Misalkan Anggun, namanya ditulis hari ini Anggun, siswa terbaik apa? Hari ini siswa tercepat datang. Anggun siswa apa? Hari ini terbaik. Hari ini nilai tiap hari tulis nama kamu, ada kebanggaan ya? Ada kebanggaan ya? Ada. Tapi kalau ditulis di papan itu Anggun hari ini terlambat, besok pagi terlambat, besok pagi terlambat. Kira-kira gimana perasaannya? Malu nggak? Itu baru sama manusia ya, belum sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah nanti berikutnya lagi ya, Allah memerintahkan malaikatnya menuliskan nama kita di pintu-pintu neraka. Satu kali, Fulana binti Fulan, misalkan ditulis namanya. Ntar pakaiannya rapi, pakai kerudung ya, bajunya rapi, baju muslim, tapi nggak pernah sholat. Banyak bu ya, dia nunjukkan saya ini muslim, wah orang udah tahu biarin. Tapi ketika sholat tidak pernah sholat. Banyak. Ada juga yang suka pakai baju muslim, pakai kopiah, ya, mainnya main gap, misalkan ya, azan lanjut terus, ya. Ada nggak? Ada nggak? Iya, biar azan. Dan ada juga misalkan seperti ini, saking tidak menghargai perkumpulan orang. Ada orang di depannya selamatan, misalkan Yasinan, dia sibuk di depan rumahnya main gitar, misalkan ya. Ada di sana ada majelis, di sini ada majelisnya main gap, main karambol, misalkan ada. Itu adalah orang-orang yang tidak diberi kenikmatan, tidak diberikan hidayah, ya. Karena sesungguhnya orang-orang Allah itu memberikan hidayah kepada orang-orang pilihan, ya. Banyak orang muslim hanya KTP-nya saja Islam, tapi bukan muslim, ya. KTP-nya aja Islam. Tapi ketika azan dikumandangkan tidak buru-buru pergi. Tapi ketika bel sekolah langsung masuk ke sekolah ya, ke kelas, takut sama gurunya. Tapi ketika azan ditabuh beduk di azan ya, nantilah agak panjang waktunya. Tidak ada rasa girohnya kepada agama ini ya. Jadi baik tidak baiknya Islam ya, tadi negeri ini. Baik tidak baiknya Islam, maju tidak majunya Islam di kedepan hari adalah apa? Ya, takwa tidaknya anak-anakku semua yang pada hari ini. Ya, apabila hari ini anak-anakku semua ya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah negeri ini akan aman dan tentram. Ya, ketika semuanya dimasuki dengan Islam. Ya, kenapa orang-orang yang pintar masih banyak yang korupsi? Kenapa banyak-banyak orang yang hebat masih banyak jadi penjahat? Karena tidak ada nilai-nilai keislaman di hatinya. Itu bagi orang muslim ya. Kenapa orang muslim mungkin pintar hebat tapi korupsi masih? Ya, karena tidak ada nilai keislaman ataupun tidak ada akhlak yang terbangun di dalam hatinya, terbangun di dalam jiwanya, ya. Begitu juga anak-anakku, banyak yang pintar tapi tak pernah sholat, ya. Banyak orang kaya tapi tak pernah sedekah karena tidak ada tertanam, ya.
keislaman di dalam hatinya, ya. Jadi kalau semuanya sudah dikembalikan, orang Islam sudah kembali kepada Islamnya, sudah fitrahnya kepada orang Islam, maka Islam ini akan berjaya. Mungkin kita lihat masjid begitu megah-megah. Halo. Anak-anakku bisa lihat masjid begitu besar-besarnya, ya. Misalkan kita ke Penyak, masjidnya megah, ya, besar nggak Penyak? Coba kalian datang ke situ sholat zuhur, berapa orang yang sholat? Hah? 5. Karena apa? Bisa begitu? Karena kalian cuma lewat saja ketika azan dikumandangkan. Coba kalian waktu azan kumandangkan, saya berhenti juga di Penyak, menambah safnya, ya. Karena tidak ada giroh cinta kepada Islam ini. Oleh karena itu momentum ini, ya, jangan sampai di musola ada atau 2 orang, 1 tukang pukul beduk, 1 tukang azan. Nanti pas jadi imamnya suruh-suruhan. Ada nggak? Karena apa? Karena anak mudanya tidak peduli lagi dengan agama ini. Oke? Paham? Jadi acara seperti ini dilakukan apa? Agar ada giroh cinta lagi kepada siar-siar Islam ini, ya. Ketika hubungan kita baik dengan Allah, maka Allah memudahkan urusan kita. Kenapa mungkin rezeki kita masih sulit? Tes apapun tidak pernah lulus, misalkan, ya. Terus mau ngapa-ngapain tidak pernah berhasil, karena mungkin masih jauh dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan faghna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Si Iqbal pergi ke Amerika Serikat. Di Amerika Serikat melihat buah alpukat. Kalau kalian semua umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di Taman Literasi SMA Negeri 1 Rembang yang penuh barakah. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita hanturkan pula kepada Nabi Yuna wa Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini ingin memberikan sebuah syarahan singkat tentang Isra dan Mi'raj. Ada yang tahu apa arti Isra dan Mi'raj? Isra dan Mi'raj terbagi menjadi 2 kata, yakni Isra dan Mi'raj. Isra yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dan Mi'raj adalah perjalanan malam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad